Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita akan mengawali ibadah ini. Kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa syafaat sebelum kita mulai ibadah ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan dan tuntunan-Mu sehingga kami ada sampai saat ini di bangsa kami Indonesia. Kami bisa beribadah, memuji dan menyembah Tuhan dengan bebas. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah roh damai terus Kau curahkan atas bangsa kami Indonesia. Indonesia Kau bawa terus naik ya Bapa. Kasih mula-mula Kau curahkan atas bangsa ini. Pekerjaan Roh Kudus Kau nyatakan Tuhan. Keadilan-Mu Kau tegakkan atas negeri ini. Untuk menghalau segala roh pemecah belah bangsa. Tindakan anarkis, segala kriminalitas dan juga pemufakatan jahat terhadap NKRI. Rancangannya semua Kau bongkar, digagalkan dan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau bawa Indonesia masuk dalam destiny-Mu. Dengan kemuliaan-Mu Kau nyatakan Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar sampai Pulau Rote akan alami perjumpaan otentik dengan Tuhan. Pintu-pintu berkat, pintu-pintu pemulihan di bidang ekonomi, di sumber daya manusianya, dan di segala aspek kehidupan bidang bangsa ini terbuka dalam nama Yesus. Indonesia akan maju, rakyatnya sejahtera dan aman dalam perlindungan kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa ini. Berkati Tuhan Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran, serta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dengan kesehatan, hikmat dan tuntunan ilahi-Mu dalam menjalankan tugas dan program kerja mereka. Terus Kau bawa Tuhan, Kau juga melawat setiap anggota badan legislatif dan juga yudikatif Tuhan. Engkau terus pegang kendali sehingga setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami ini bekerja dalam takut akan Tuhan, jujur, berjiwa nasionalis, berintegritas, adil dan toleran untuk melakukan setiap tugas mereka, mengambil setiap kebijakan dan keputusan yang penting atas bangsa ini untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa, berkati kedua hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko, dan juga Gembala CK7 yang kami kasih Dr. Yanto, dengan kesehatan yang terbaik dan dengan kekuatan yang baru mengalir setiap hari. Bawa kedua hamba-Mu ini naik terus dalam perkenanan-Mu. Urapi dengan urapan kesegaran dalam pelayanan dan penggembalaan kedua hamba-Mu. Membawa setiap tubuh Kristus menjadi umat yang layak dan memuridkan serupa dengan gambaran Kristus untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Bapa, Engkau terus nyatakan kemuliaan-Mu atas kehidupan kedua hamba-Mu, dan keluarga besar hamba-Mu akan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami berdoa buat kebangkitan generasi Yeremia. Roh Kudus penuhi, urapi, jamah dan lawatlah setiap hati anak-anak muda di tempat ini, di kota kami, di bangsa ini dan di bangsa-bangsa. Kami rindu Tuhan melihat lawatan besar terjadi. Engkau akan bawa anak-anak muda ini masuk dalam perkenanan-Mu, dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga mereka akan Kau siapkan menjadi prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang tidak mudah goyah, menjadi prajurit Kristus yang hidup dalam roh doa dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat akhir satu pemimpin muda masa depan yang berjiwa nasionalis, yang berintegritas, takut akan Tuhan, cakap, handal, santun, dan juga berkarakter Kristus memerintah atas gereja Tuhan dan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, ini setiap seruan doa kami. Kami sekarang siap masuk dalam memuji dan menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia kami nyatakan haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Saya
Saya mau lihat seberapa banyak orang-orang yang siap untuk menerima sukacita dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Boleh lambaikan tangan, Bu. Bapak Ibu Saudara, mungkin minggu ini bukan jadi minggu yang mudah buat setiap kita. Tapi kita harus ingat bahwa di dalam hadirat Tuhan kita akan mendapat sukacita dan kekuatan yang baru. Amin. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Woo! Beribu rebah di sisi kiriku, merasa jatuh di sisi kananku. Hatiku percaya dia kota perlindungan, sumber kemenanganku. Segenap hatimu katakan, beribu rebah di sisi kiriku, merasa jatuh di sisi kananku. Hati kami percaya kepadamu Yesus, percaya dia kota perlindungan, sumber kemenanganku.
perlindungan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari bersama-sama bertepuk tangan saudaraku. Go, go. Mari bersama-sama saudara katakan saudara. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Katakan amin. Mari katakan sama-sama. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalam, Percaya dengan iman kami Tuhan. ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kami percaya janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ya dan amin Tuhan. Mari sama-sama katakan saudara. Janji-Mu nyata dalam hidup, ku berserah kepadamu. Katakan sama-sama saudara. Haleluya, Katakan sama-sama. sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. 1, 2, 3, say. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Saudara bolehkah sama-sama katakan Tuhan dahsyat? Sekali katakan Tuhan dahsyat. Tepuk tangan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan saudara. Puji Tuhan saudara semuanya, silakan duduk Bapak saudara semuanya. Puji Tuhan. Baik, kita akan menyaksikan news untuk sepekan ke depan multimedia. Kami persilakan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 2 November 2025, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta John Lumendong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDPT Setiawati. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Benilim. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus,
Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Net English Service, dan Ibadah 2PM Adult and Couple Service. Inilah cuplikan video yang tersebar luas di media sosial, menceritakan kisah bullying setelah ibu korban mengunggah cerita mengenai perlakuan yang diterima anaknya di akun Instagram pribadinya. Sehingga dampaknya itu banyak kalau seorang remaja mengalami kecanduan internet. Satu adalah pada psikologisnya sendiri. Seringkali ada gangguan depresi atau gangguan cemas yang meningkat dan sampai kemudian ada ide-ide mengakhiri hidup. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil generasi Yeremia. Generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Jangan takut sekalipun masih muda, karena Tuhan sudah memilihmu. Tuhan memanggilmu untuk bangkit. Bangkitlah hai pemuda-pemudi Indonesia untuk berdoa bagi generasi ini. Bergabunglah bersama kami dalam kebangkitan doa generasi Yeremia pada hari Selasa 28 Oktober 2025 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI PRJ Integrity Convention Center, Krista Rome, Mall MGK lantai 9, Jalan Angkasa, Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kontak person Kak Betri 0812 9811 4944. Kuncinya hukum kasih tadi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. That's it, very simple. Love Him with your whole heart. Cintai Dia dengan segenap hati. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBI PRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila ada Bapak Ibu yang update atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PRP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7,
maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara apakah pernah mengalami putus asa, pergumulan? Karena saya sendiri pernah, bahkan hampir mau menyerah. Karena saya capek dengan permasalahan akhir-akhir ini. Tapi orang terdekat saya yang mengingatkan saya. Dia bilang begini, coba kamu doa sama Tuhan. Nangis sama Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Dan yang paling penting adalah jangan ngandelin kekuatan kamu sendiri, tapi ngandelin kekuatan Tuhan. Di situ saya tertampar sekali dengan omongan itu. Saya pikir dengan kekuatan saya sendiri, masalah cepat kelar begitu saja. Tetapi tidak, saya makin melemah. Dan lewat lagu yang akan kita bawakan ini, diingatkan bahwa setiap musim di kehidupan kita, mau susah, mau senang, Tuhan minta kita berserah kepada Tuhan Yesus. Dan percaya bahwa kekuatan Tuhan Yesus itu nyata dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Mari sama-sama kita buka hati sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Sebab kami mau berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar, menggenggam hidupku, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku percayakan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari sama-sama beri tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Walau ku berjalan
segalanya, Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja. Sebab Kaulah yang berkuasa Tuhan, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya, Kau yang
imanmu pada Tuhan saudara, katakan. Apapun musimku, apapun musim kehidupan kami mau janji sama Tuhan hari ini Tuhan. ku serahkan hidup. Amin. Kuasamu ku serahkan, kebesaranmu terjaga di tanganmu. Saudara, maukah saudara hari saudara engkau ambil momentum sama Tuhan ini? Dengan segala kerendahan hati maukah engkau bersyukur sama Tuhan? Walaupun mungkin hari ini engkau belum melihat, walaupun mungkin hari ini engkau belum merasakan, bahkan mungkin hari ini engkau belum tahu harus bagaimana saudara. Tapi mau hari saudara engkau bawa hatimu sama Tuhan. Engkau tetap katakan, kami mau tetap bersyukur sama Tuhan. Mari angkat doamu sama Tuhan saudara masing-masing saudara. Yes. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Walau kami belum melihat, walau kami belum merasakan, kami tetap percaya sama Tuhan. Tetap percaya pada Tuhan. Urabaya shikinana, hiradada maya syarada, urakarada maya syarada, bayarada bayarada, lama baba, hiradada maya shikinana, uramaya takabayara, lama baba. Kami percaya saat kami angkat tangan kami Tuhan, Tuhan turun tangan bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, ada Tuhan bersama dengan kami, ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami tetap percaya Tuhan, kami tetap percaya Tuhan. Ini keputusan kami Tuhan hari ini Tuhan. Kami tetap mau angkat suara kami menyembah Tuhan. Yes, Lord. Yes, Lord. Hiramaya shekilana namaya. Oh, rakamaya syana nama. Hirakamaya syana maya. Menang
are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. Amen. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. Come on. For you are great. Amen. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Deklarasi iman kami Tuhan. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one. For you are great. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. Tuhan turun tangan bagi hidup kami Tuhan. Amin. There is no one else like you. There is no one else like you. Nyatakan sebab kau besar. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti. Angkat kedua tanganmu. Dikatakan katakan. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti Yesus. Jesus. Tuhan terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hari-hari yang Tuhan ciptakan buat kami. Terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih buat hari esok yang belum kami lihat. Karena kami tahu Tuhan hidup di dalam Tuhan pasti ada kepastian. Itu sebabnya hari ini kembali Tuhan kami mau duduk di kaki Tuhan. Dan kami tahu pasti Tuhan akan berikan kepada kami yang terbaik yang kami butuhkan di hari ini. Kami percaya Tuhan ketika kami membuka hari yang baru, minggu yang baru, di minggu yang akan datang. Kami tahu bahwa fondasi firman Tuhan melekat sama kami. Dan itu sebabnya hidup kami terus ditopang sama firman-Mu. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Kita buka sama-sama di kitab Roma pasal yang kelima.
Roma pasal yang kelima ayat pertama sampai ayat 5. Roma pasal yang kelima ayat pertama sampai ayat 5. Kalau biasanya kita membaca sebuah perikop atau ayat, hati-hati dengan kata-kata yang seringkali memang membuat kita teduh. Firman Tuhan pasti membuat kita teduh, bukannya itu salah ya. Tapi perhatikan konteksnya supaya kita tidak masuk ke dalam jebakan kemakmuran. Karena kalau seperti itu, nanti akhirnya kita tidak bertumbuh padahal konteks firman Tuhan itu sungguh indah sebenarnya. Betul, janji Tuhan itu dahsyat, janji Tuhan luar biasa. Ya, nanti satu hari kita belajar bahwa enggak selalu roh Tuhan itu memimpin kita ke tempat yang kita suka. Beberapa kali di dalam Alkitab dikatakan roh Tuhan itu memimpin manusia ke tempat yang betul-betul enggak enak. Salah satu contohnya Yehezkiel di dalam penglihatannya dibawa ke lembah tulang-tulang kering. Itu horor banget ya berarti ya. Yesus dibawa sama roh ke padang gurun. Itu peristiwa pas seperti baru kita baca dia baru dipuji, dinaikkan sama Bapa di sorga, baru saja dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pasal berikutnya dia dibawa ke padang gurun. Paulus dan Silas itu dihalang-halangi sama roh Tuhan untuk pergi ke beberapa tempat dan bahkan mereka kemudian digiring masuk ke dalam kota namanya Filipi di Makedonia. Dan kalau kita berpikir bahwa wah ini asik-asik aja nih dipimpin Tuhan pergi ke tempat itu. Ternyata mereka dipenjara di situ. Tetapi semua peristiwa-peristiwa ini di dalamnya mengandung hal-hal yang sangat indah, mujizat terjadi, pemulihan terjadi dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi seringkali kalau kita baca jangan dikejar ujungnya. Ya, itu janjinya seperti itu. Nah, selagi proses sampai kepada titik itu yang perlu kita mengerti. Karena Tuhan selalu mengajarkan sesuatu dan ada sekolah kehidupan di dalamnya. Contoh, kita suka dengan ayat, engkau ditanam seperti pohon di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, apapun yang diperbuatnya berhasil. Wah, mata kita pasti ke situ. Wow, apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita lupa ada kata ditanam. Proses ditanam itu kan gak enak. Di dalam tanah, 11-12 sama bangkai. Makanya iblis datang kepada kita seperti seolah-olah sepertinya pupuslah harapan kita dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang lain juga begitu. Kalau kita baca misalnya Matius 6 ayat 33 lah. Ya, segala sesuatu ditambah-tambahkan. Oh, kita suka lah. Itu ayat-ayat populer. Dan itu seringkali digunakan di dalam khotbah-khotbah dan akhirnya meninabobokan jemaat. Kita nggak lihat konteksnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kebutuhan. Baru segala sesuatu ditambahkan. Itu keinginan. Jadi keinginannya kita, ya, yang itu keinginan yang dijawab atau diberikan itu adalah tugasnya kerajaan sorga, bukan tugas kita. Tugas kita adalah mengejar kebenaran firman. Nanti biarkan kerajaan sorga yang tambah-tambahin. Seperti apa ya terserah dia. Namanya juga ditambahin, berarti sebelum ditambahin kita sudah dicukupkan kok. Nah konteksnya harus jelas dulu gitu loh. Roma 5 ini ujungnya enak banget. Pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Nanti giliran pengharapan kitanya kecewa, padahal kita udah berharap, kita kecewa sama Tuhan akhirnya. Lah katanya firman Tuhan pengharapan di dalam dia gak mengecewakan. Jadi gak karu-karuan gitu loh. Jadi jangan dikejar-kejar yang enak-enaknya saja, harus ngerti konteksnya. Karena selalu ada sekolah kehidupan di balik itu semuanya. Tuhan mau kita dewasa, bukan sekedar dapat jawaban doa. Tuhan mau kita bertumbuh di dalamnya menjadi pengelola yang hebat, pengelola hidup ini. Dan Tuhan selalu ingatkan kita, nak kalau apapun terjadi dalam hidupmu, di dalam dunia ini, ingat ya masa tugasmu gak lama kok, 70 kalau kuat 80 tahun. Itu masa tugas kita. Nanti engkau akan masuk ke dalam kekekalan bersama-sama dengan aku dan itu adalah sebuah hal yang engkau tidak akan pernah lihat sebelumnya. Disitulah engkau akan melihat dan takjub sama apa yang aku sudah rancangkan dalam hidupmu. Jadi semua yang kita lihat selama kita hidup ini semuanya sementara. Makanya dikatakan jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena satu kelak nanti kalau kita sudah berpisah dengan orang yang kita kasihi, kita akan bertemu kembali dengan mereka. Semuanya seperti begitu. Jadi Alkitab sudah nuntun kita pelan-pelan seperti itu ya. Nah selama kita bernafas, kita pasti punya pengharapan. Nggak mungkin enggak. Nah itu sebabnya Roma 5 ayat 1 Paulus mulai dengan begini. Kalau kita mau membaca dan kita mau pelajari tentang kasih karunia, ada dua buku yang vulgar. Paulus menulisnya vulgar banget gitu tentang kasih karunia. Itu Galatia dan Kitab Roma. Kitab Roma itu vulgar pokoknya tentang kasih karunia. Jadi kalau mau baca itu dan kalau kita akhirnya bisa mengerti dan kita mulai pelajari pelan-pelan, dahsyatnya luar biasa.
Makanya sekali lagi saya mau ingetin jemaat, jangan anggap enteng firman. Firman adalah nafas kehidupan. Kita bisa nggak makan, nggak minum berapa hari, tapi kita nggak napas selama beberapa menit, kelar kita. Kalau nggak ada oksigen mengalir ke otak kita, mati kita. Nah, firman itu nafas kehidupan. Makanan yang saya makan kemarin secara jasmani buat kekuatan kemarin. Hari ini kan saya harus makan lagi. Firman yang saya baca kemarin menjadi kekuatan kemarin. Hari ini saya harus baca lagi, saya harus dengar lagi, saya harus renungkan lagi, saya harus perkatakan lagi. Dan ingat, perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah benih yang kita tabur. Nah, perkataan yang keluar dari mulut kita, kalau itu isinya, hatinya udah isinya sampah, yang keluar pasti sampah. Dan yang ketika keluarnya sampah, akhirnya tuh menentukan arah hidup kita. Contoh sederhana ya, sederhana aja. Teman saya, anak Tuhan udah lama, nggak bisa tidur kalau malam. Susah tidur pakai obat lain sebagainya. Saya ngobrol lambat laun, ketika makin kenal, saya makin perhatikan, dia suka ngomong begini kalau lagi latah. Dia lupa bawa barang aja, dia ngomong gini, mati gua. Dia nggak sadar loh, dia memperkatakan kematian atas hidupnya gitu. Terus saya bilang gini, coba deh lo rubah deh, jangan ngomong mati gua. Iya ya, kenapa ya, gue udah kebiasaan tau gak, dia bilang gitu. Satu hari dia ngomong seperti, biasa ya orang kalau mau berubah, transisi kan agak-agak gak langsung bisa kan. Di depan saya dia bilang, mati gue, sorry Bill, hidup gue hidup. Sekarang hari ini dia udah gak pernah ngomong gitu lagi. Dan dia udah bebas obat kalau malam tidur nyenyak. Perkataan mengandung kuasa. Nah, perkataan yang kita katakan itu biasanya adalah cermin daripada apa yang ada di dalam sini. Itu sebabnya jaga pintu gerbang hati. Kita punya tubuh kita punya pintu gerbang, yaitu mulut kan. Nah, kalau kita masukin hal-hal yang salah, makanannya juga salah, ya tinggal tunggu waktu pasti sakit. Kan gitu, orang kalau makannya ngawur, lama-lama ya tubuhnya sakit. Sama juga dengan roh sama jiwa. Roh sama jiwa juga punya pintu gerbang, mata sama telinga. Jadi membaca, mendengar, merenungkan, memperkatakan firman, itu adalah sesuatu hal yang merupakan makanan rohani tiap hari. Makanya firman dikatakan di Ibrani 1 ayat 3, firman itu yang menopang hidupnya manusia. Karena segala sesuatu yang ada, yang kita lihat hari ini, semuanya diciptakan oleh firman. Semua tubuh yang ada di sini diciptakan oleh firman. Kalau kita keluar, ya, kita akan melihat hal-hal yang diciptakan oleh firman langsung dan tidak langsung. Langsungnya alam semesta, itu langsung sama Tuhan diciptakan. Tumbuhan, alam semesta, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Yang merupakan benda-benda yang kita lihat hari ini, gak usah jauh-jauh deh, benda yang ada di dalam sini lah, gedungnya, kursinya, itu ditemukan sama manusia dengan bahan bakunya yang sudah disediakan di kandungan bumi atau di atas bumi. Contoh, kalau sesuatu terbuat dari kayu, berarti manusia menemukan unsur kayu dicampur ini, itu, dan lain sebagainya, jadilah sesuatu perabotan kayu misalnya. Gedung terjadi dari sesuatu hal yang juga diambil dari bebatuan yang ada di dalam bumi. Semuanya ditemukan sama manusia, makanya manusia tidak bisa menciptakan, manusia menemukan, discover. Nah, segala sesuatunya diciptakan sama Tuhan. Nah, semua yang diciptakan sama Tuhan di kitab Kejadian dikatakan apa? Diciptakan pakai firman. Itu sebabnya firman yang menopang hidup manusia. Itu sebabnya kita jangan anggap enteng yang namanya firman. Keluarlah dari rumahmu setiap pagi setelah engkau ada saat teduh dengan Tuhan. Atur waktu tidurmu, bangunlah seolah-olah memang engkau harus bangun jam segitu untuk pergi kerja. Kan kalau kita mau pergi kerja kita harus bangun jam tertentu supaya kita nggak telat. Bangunlah untuk ada waktu perenungan saat teduh. Berapa jam Pak? Enggak, saya nggak bilang jam-jamnya, nggak pakai formula sama Tuhan. Semuanya berikan yang terbaik aja sama Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih kerinduannya sendiri. Mulailah dari hal kecil. Cuman ada 5 menit. Oke, silahkan. 5 menit saat teduh sama Tuhan. Baca firman, Tuhan ini fondasi bagi hidupku hari ini. Malam hari, mesbah keluarga. Para pria-pria yang sudah berkeluarga, kalau belum ada mesbah keluarga, nanti malam mesbah keluarga. Please, saya nasihati kita semuanya. Termasuk diri saya juga, saya ingetin. Mesbah keluarga, itu adalah warisan yang paling luar biasa buat anak-anakmu. Nggak ada yang lain. Anak saya jauh yang pertama. Tinggal sama saya beda 12 jam. Jadi kalau kami video call sama dia baru bangun. Tiap hari. Saya menikmati hasilnya sekarang. Anak-anak saya udah besar-besar, mereka pengambilan keputusannya udah ada fondasinya. Firman Tuhan. Harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Kalau itu yang kita pikirkan kita akan wariskan kepada mereka, hancur mereka. Kalau nggak ditopang sama firman. Makanya kita udah capek kan? Ngelihat berita di sana sini,
orang-orang yang ada di republik ini yang naiknya tinggi-tinggi dan lain sebagainya, ujung-ujungnya korupsi. Naiknya tinggi-tinggi, tenar, semuanya itu karena kehebatan talenta yang Tuhan juga berikan dalam hidup mereka. Ada yang pandai bicara, ada yang pandai pencitraan, ada yang memang talentanya hebat, naik kan? Bisa jadi pejabat, bisa jadi artis, naik. Tapi ketika nggak ada yang nopang, jatuhnya cepet. Korupsi lah, selingkuhan lah, berantem lah, dan lain sebagainya. Makanya firman tuh menopang hidupnya manusia. Udah nggak ada yang lain. Jadi jangan anggap enteng lah yang namanya firman Tuhan. Tapi saya lupa Pak, kalau saya baca yang beberapa hari lalu, saya mau tanya, sekarang makanan yang kita makan 2 hari lalu masih ingat? Makanan kemarin masih ingat, 2 hari lalu pasti gini, gue di mana 2 hari lalu ya? Pasti lupa. Ingat, makanan jasmani yang kita makan memang kita lupa. Tapi yang namanya firman yang kita konsumsi untuk kebutuhan roh sama jiwa kita, itu bukan tulisan mati, itu hidup. Nanti ketika di saat kita membutuhkan firman itu, yang sudah terbenam di dalam sini, itu kan kehidupan yang masuk. Itu nanti tugasnya Roh Kudus yang akan bawa ke permukaan dan ingatkan kita. Indah kan? Karena Roh Kudus hidup di dalam sini, firman yang kita baca dan kita dengar juga hidup di dalam sini. Jadi apapun yang kita baca, kita dengar, gak akan kembali dengan sia-sia. Karena jadi kehidupan. Makanya firman Tuhan di Amsal katakan apa? Arahkan telingamu kepada ucapan firmanku, simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu sumber daripada kehidupan. Bahkan kesembuhan bagi yang membutuhkan. Ya. Oke, Roma 5 ayat 1 berbunyi begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, ya, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan kalimat itu. Saya hidup berdamai dengan Allah kita oleh karena Yesus Kristus. Kita sudah diperdamaikan dengan Dia. Ini kalimat ini aja udah harusnya menjadi dasar yang sungguh luar biasa. Sebentar saya jelaskan. Berarti ada kaitannya, kalau kita mau bicara soal pengharapan, ada kaitannya dengan kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kita terima Dia dengan iman, bukan dengan upaya kita. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi di dalam pengharapan kita ini kita bermegah, maksudnya adalah kita ada di depan Tuhan kita yang tidak murka, tidak marah sama kita. Jangan pernah ngomong gini lagi kalau lagi ada masalah. Ya nih Tuhan lagi marah sama gue, Tuhan lagi murka nih, Tuhan lagi hukum gue. Itu pernyataan yang sangat salah. Tuhan tidak menghukum, Tuhan mendisiplin anaknya. Tuhan tidak menghakimi, Tuhan mengasihi anaknya. Tuhan tidak menuduh, Tuhan memeluk anaknya. Nggak ada kayak begituan lagi. Kenapa? Selesai di kayu salib. Ini konteksnya di sini sebenarnya. Jadi Paulus lagi kasih tahu, Tuhan yang kamu sedang berharap kepadanya adalah Tuhan yang udah nggak murka sama kamu. Bagaimana kita bisa berharap kepada sosok pribadi yang di dalam benak kita orangnya jahat, orangnya suka marah, orangnya berseberangan sama saya. Makanya biasanya anak-anak yang dibesarkan sama orang tua yang galak, orang tua yang berkelebihan, KDRT dan lain sebagainya, biasanya mereka suka ngomong gini kalau ketemu saya, udahlah gue udah gak harapin dia. Itu bahasanya, gue udah gak ngarepin dia. Ya iyalah, karena bagi dia tuh sosok yang betul-betul berseberangan sama dia. Gue dikasih untung gak juga gak apa-apa gitu. Gue udah gak ngarepin sama dia, udah kepahitan udah bahkan apatis lama-lama. Ya. Jangan punya hati seperti begitu kepada Tuhan kita. Karena gak begitu kenyataannya, itu kebohongan iblis. Bukan hanya itu saja. Ayat 3, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Paulus mulai katakan begitu. Ya karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan itu berarti bicara soal sebuah masalah kehidupan. Ya, saya bermegah di depan kesengsaraan saya bermegah di depan masalah saya. Karena saya tahu siapa di pihak saya. Nah ketika ada kesengsaraan, Paulus mulai ajarkan begini, ya. Ketika ada kesengsaraan itu menimbulkan, kalau saya bisa tambahkan, kesempatan untuk tekun. Kemudian disambung lagi sama dia, ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu bahasa Inggrisnya karakter. Kemudian setelah tahan uji menimbulkan pengharapan. Baru dia kasih tahu begini, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Seringkali ayat ini dikutip sembarangan.
Oh, pengharapan di dalam Tuhan gak pernah mengecewakan. Amin, amin semuanya. Nanti ketika kita berharap dan Tuhan gak jawab, kita kecewa. Terus kita bingung, katanya pengharapan di dalam Dia gak mengecewakan. Gini, pengharapan di dalam Tuhan, udah pasti kita punya pengharapan. Ketika jawaban doanya tidak, nanti, atau diganti A diganti B, ya, atau gak boleh, ada 4 jawabannya. Iya, tidak, nanti, atau A diganti B. Ketika kita dapat jawaban doa dan hari itu kita bingung, ya kok dapatnya begini ya. Ingat dan ingatkan diri kita, saya adalah pribadi yang tidak maha tahu, tidak maha hadir, tidak maha kuasa. Saya menyembah Tuhan yang seperti itu, maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Jawaban doa yang Dia berikan kepada saya hari ini, kalau saya nggak suka lihatnya, ingatkan lagi diri kita, ujungnya pasti bawa kebaikan buat saya. Pasti gitu. Jadi itu sebabnya Paulus lagi ngasih tahu pengharapan di dalam dia tuh gak pernah mengecewakan. Kalau sampai ada orang yang kecewa sama Tuhan, bagi saya orang itu sok tahu. Karena dia menyembah Tuhan yang maha tahu, dianya sok tahu. Karena dia ngatur-ngatur Tuhan. Sesederhana itu sebenarnya. Nah kembali, ya. Ada 4 elemen nih ya. Kesengsaraan yang berarti adalah pergumulan hidup. Kemudian ada tekun, ada tahan uji, ada pengharapan. Dari 4 ini, yang faktor eksternalnya adalah ujian atau kesengsaraan hidup, masalah hidup, bisa datang kapan aja. Satu-satunya hal yang saya dan saudara bisa kontrol itu hanya tekun. Tekun baca firman, tekun mendengarkan firman, tekun memperkatakan firman, tekun melakukan firman. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Ketika kita tekun lakukan itu, yang namanya tahan uji sama pengharapan itu adalah buah dari ketekunan. Jadi pengharapan di dalam anak Tuhan itu bukan tombol switch on sama off, bukan. Oh lagi butuh pengharapan, gue onin deh, gak bisa. Kita harus nabur setiap hari yang namanya tekun, makanya saya katakan jangan anggap enteng firman. Baca, dengar, renungkan, perkatakan, lakukan, itu tiap hari itu udah jadi makanan dan harus menjadi gaya hidup, bukan keharusan lagi. Level keharusan itu pasti capek, lupa, berontak, sama seperti anak kecil. Anak kecil kan diharuskan gosok gigi, diharuskan belajar, selalu ada pihak yang lain yang mengingatkan dia. Belajar ya nak, makan ya nak, udah gosok gigi gak? Dia jawabannya biasa lah responnya, lupa, capek lah, malas berontak lah gitu. Karena levelnya keharusan. Tapi ketika masuk ke dalam gaya hidup, kita semuanya kan pasti abis ini cari makan malam. Karena jam makan malam. Karena udah nagih dari dalam sini. Gak ada yang suruh, kita akan cari makan. Tapi ironisnya banyak orang tidak cari firman karena belum jadi gaya hidup. Aduh ada yang kurang nih, belum baca firman gitu. Nah minta sama Tuhan kerinduan itu, kehausan itu, bilang Tuhan saya mau jadikan itu gaya hidup saya. Karena itu nafas kehidupan saya. Ya, itu arti tekun sebenarnya. Jadi faktor eksternal nih, mau ujian bisa datang kapan aja. Tugas saya cuma tekun setiap hari. Dan ketika kita lakukan itu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan karaktermu jadi tahan uji. Dan ketika engkau membutuhkan pengharapan, pengharapan adalah buah daripada ketekunan. Bahkan engkau akhirnya bisa mengerti, dan ketika engkau berharap itu bisa sejalan, sepakat dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Kembali seperti tadi kita baca, dari yang pertama sampai kepada pengharapan ada korelasi antara diperdamaikan dengan Tuhan dengan pengharapan. Apa korelasinya? Ayat 1 bicara soal diperdamaikan sama Tuhan, di ayat yang kelima berbicara soal pengharapan di dalam Dia. Oke, sekarang kita mundur dulu ke perjanjian lama. Oke, coba baca Keluaran pasal yang ke-26 ayat 33. Keluaran 26 ayat 33. Kalau Bapak Ibu di HP masing-masing, kan sekarang kalau di HP itu bisa search word ya, bisa cari kata ya. Kalau kata yang Bapak Ibu cari adalah kata tabir, pertama kali pasti di perjanjian lama akan keluar di ayat ini. Keluaran pasal yang ke-26. Tabir itu adalah horden hari inilah ya. Tabir itu adalah penutup atau pemisah antara Tuhan dengan manusia. Ya, kita tarik dulu ke belakang supaya kita ngerti diperdamaikan itu apa gitu ya. Keluaran 26 ayat 33 mengatakan begini, haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Ini berbicara tentang pertama kali
cikal bakal sebuah gedung gereja pertama kali muncul itu adalah bersama-sama dengan zamannya Musa. Makanya disebut tabernakel Musa. Pertama kali yang tadinya hadirat Tuhan itu tidak dibatasi sama sebuah tempat, tidak dibatasi sama sebuah gedung. Pertama kali karena manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menyuruh manusia untuk membuat tempat. Dengan kata lainnya, secara narasi bebasnya kira-kira beginilah. Tuhan bilang gini, kalau kamu mau ketemu sama saya harus ada tempat. Gak bisa sembarangan kayak dulu lagi menikmati hadirat saya, kamu bercengkrama dengan saya di Firdaus. Gak kayak gitu lagi, karena kita udah dipisahkan sama-sama, dipisahkan karena dosa. Nah tapi saya ingin ketemu sama kamu. Itu inisiatifnya Tuhan. Makanya dia mampir di depannya Musa di semak belukar yang tiba-tiba ada api. Betul ya? Kita udah pernah baca itu. Nah waktu Musa mau deket-deket sama dia, bayangin Tuhan bilang gini, Musa jangan dekat-dekat. Kenapa? Karena ini adalah tanah kudus. Ironis kan? Sebuah tempat kudus, sebuah tempat di mana ada hadirat Tuhan, manusianya gak bisa deket-deket. Kenapa? Karena Tuhan tahu ketika manusianya mendekat kepada dia, kekudusan dia akan melumat manusianya mati. Bukan karena Tuhan bunuh manusia, tetapi kekudusannya Tuhan membunuh manusia yang tidak kudus. Itu maksudnya. Jadi Tuhan bilang jangan dekat-dekat. Karena kamu belum dikuduskan. Bahaya, kamu bisa mati nanti. Itu maksudnya. Pasti manusia bingung lah ya pada saat itu. Karena belum mengerti. Belum ada kehadiran Yesus firman menjelma jadi manusia. Nah kemudian disuruh buat tempat. Pertama kali cikal bakal yang kita sudah baca ada bait Allah dan lain sebagainya itu tabernakel Musa, kemah Musa lah. Habis kemah Musa ada kemah Daud, kemudian ada bait Allah 1 yang didirikan sama Salomo, bait Allah kedua didirikan sama Zerubabel, direnovasi sama Herodes, itu zamannya Yesus. Terus sampai hari ini kita ada gedung gereja. Nah prosesi pada saat itu gak kayak begini. Prosesi di dalam tabernakel Musa enggak kayak begini, ada praise and worship, kita bisa menyembah Tuhan dengan indahnya dan beda saatnya saat itu. Saat itu orang kalau mau ketemu sama Tuhan, mau ada dalam hadirat Tuhan secara korporat, itu nggak bisa. Jadi mereka harus punya perwakilan namanya imam besar. Nah imam besar itu akan ketemu sama hadirat Tuhan. Dia satu-satunya yang boleh jadi mediator ketemu sama imam besar, ketemu sama hadirat Tuhan di hari pendamaian namanya. Bayangin kalau hari pendamaian sampai hari ini masih ada tuh pasti hari libur. Tugasnya imam besar adalah nanti orang-orang yang datang kepada dia, kalau kita misalnya kaum kaya, kita akan bawa ke dia lembu sapi karena nanti akan digorok, darahnya akan diambil, dipercikan gitu ya sebagai lambang. Kemudian kaum menengah kambing domba, kaum yang paling bawah burung tekukur supaya paling murah. Kalau itu masih ada, pasti di hari pendamaian pasar burung pramuka rame. Karena kita gak mau beli lembu sapi, kambing domba karena mahal, kita beli burung tekukur semuanya. Stok burung jangan sampai kurang. Minggu depan hari pendamaian orang Kristen banyak kesini ntar. Udah gak ada kayak begitu. Itu darahnya akan tercurah seolah-olah karena manusia itu disuruh tumpang tangan di atas hewan tersebut, dosanya ketransfer ke binatang itu. Dan binatangnya dikorbankan, lambang daripada kehadiran Kristus satu hari kelak. Saat itu kayak begitu. Dan imam besar ketika masuk ke dalam ruang maha kudus, dikatakan di sini tabir itu hordennya. Jadi dia buka hordennya, dia masuk ke dalam, hordennya ketutup lagi. Di situ ada apa? Di situ ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah lambang hadirat Tuhan. Di dalam tabut perjanjian itu ada 3 hal-hal yang merupakan pemberontakan bangsa Israel pada saat itu. Ada roti mana, ada tongkatnya Harun, kemudian ada lagi yang namanya 2 loh batu yang merupakan perintah Tuhan di atasnya. Kenapa? Karena itu lambang daripada pemberontakan manusia pada saat itu. Tongkat Harun lambang pemberontakan mereka kepada kepemimpinan. Kemudian 2 loh batu itu lambang pemberontakan manusia kepada firman Tuhan. Kemudian mananya itu yang mereka dipelihara setiap hari selama 40 tahun. Itu lambang pemberontakan mereka terhadap provisi kebaikan Tuhan. Ditutup sama tutup namanya tutup pendamaian. Mercy seat. Di atasnya ada sayapnya kerub. Karena kerub yang menjaga hadirat Tuhan ketika manusia diusir dari Taman Firdaus.
Hadirat Tuhan nggak perlu dijaga, cuman kerub itu adalah kayak seperti pas pampresnya gitu. Tuhan nggak perlu dijaga, cuman maksudnya dia menjaga manusia supaya jangan kembali ke pohon kehidupan. Itu penjelasan yang beda lagi nanti. Ya, ntar makin pusing lagi dengarnya. Pokoknya ada, makanya kerub ada di situ. Itu lambangnya. Nah, waktu imam besar masuk ke situ, sehari sebelum dia masuk, dia pun harus menguduskan dirinya dengan usahanya sendiri. Karena sekali lagi belum ada Yesus. Jadi kalau dia masih ada sampai hari ini dan kita masih melakukan itu, kita rame-rame ke rumahnya imam besar sebelum hari pendamaian. Pak Imam, saya titip doa besok ya. Dosa saya begini. Itu hewannya itu ya. Pak Imam, udah menguduskan diri belum? Udah, betul. Puasa sosmed udah 21 hari. Udah katanya. Jangan sampai otaknya kotor loh ya. Nanti mati, repot kita. Karena Bapak mediatornya kita, gitu ngomongnya. Jadi bayangin itu hari pendamaian adalah hari yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa buat si imam besar. Tetapi juga merupakan hari yang penuh ketakutan bagi dia. Ada kemungkinan kalau terjadi sampai hari ini dia tumpengan di rumahnya, seolah-olah udah kayak perpisahan aja gitu. Doain gue ya supaya gue selamat besok gitu. Karena kalau dia masuk dianya nggak kudus, mati dia. Dan di hari dia mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu, dia pelukan sama istrinya, pelukan sama anaknya, doakan saya ya. Oh, deg-degan lah. Karena yang menilai dia adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya manusia rasa tertuduh, rasa takut. Bukan takut lagi, ketakutan sama Tuhan. Saya cuma mau kasih tahu ini betapa gak enaknya zaman itu. Dan waktu dia buka tabirnya ketutup. Kakinya dia diikat. Dan ada lonceng. Dan temannya ngecek secara berkala. Ding 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 ding. Kalau dia balas berarti temannya lega, aduh dia masih hidup. Kalau sampai dia nggak balas loncengnya, berarti dia udah terjatuh di sana mati. Temannya tarik jenazahnya dari luar, makanya dikasih tali. Temannya nggak berani masuk ke dalam. Bayangin ya, ribet banget ya. Untuk supaya bukan menghapus dosa loh. Menutup dosa. Makanya setahun sekali. Tahun depan dilakukan hal yang sama. Hanya menutup dosa, tidak bisa menghapus dosa. Nah, itu kata tabir pertama kali tuh di Perjanjian Lama. Sekarang Bapak Ibu lihat kata tabir pertama kali yang didokumentasikan di Perjanjian Baru. Coba lihat, ada di mana? Pasti kalau Bapak Ibu buka ada di kitab Matius, ya. Coba lihat. Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-51. Sebelumnya baca ayat 50 dulu, coba lihat ini. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan apa? Nyawanya. Dia bertindak sebagai apa? Imam besar. Dia melakukan pendamaian bagi kita dengan Tuhan sekali untuk selamanya. Gak ada tuh cuma setiap tahun sekali, gak ada. Sekali untuk selamanya sebagai imam besar, oke? Waktu dia teriakkan dan dia serahkan nyawanya, oke? Dan dia menjadi imam besar bagi saudara dan saya, mediatornya, oke? Pertama yang terjadi adalah di ayat 51, lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dulu imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, tabir atau hordennya ketutup lagi sebagai pemisah. Waktu Yesus menyerahkan nyawanya, dia nggak masuk ke belakang tabir, tabirnya ketutup, enggak. Tabirnya dirobek sama dia, dirobek. Terus dia masuk kemana? Berhadapan sama Bapa di sorga, tahta hadirat daripada Tuhan. Waktu dia masuk ke sana, tabirnya dirobek, berarti kita bisa lihat belakangnya dia dong. Dulu kan nggak bisa lihat. Terus waktu dia masuk dia ngapain? Alkitab mendokumentasikan nggak? Oh jelas. Coba baca Ibrani, pasalnya yang ke-6, ayat 19 dan 20. Saya waktu baca ayat ini ya, kira-kira 6-7 tahun lalu, nangis saya.
Di situ saya baru mengerti Roma 5. Wow. Ibrani 6 ayat 11 mengatakan begini, pengharapan itu, kita tadi bicara soal pengharapan toh. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dulu, kenapa Alkitab bicara begini? Pengharapan di zaman dulu nggak aman. Karena kita nggak bisa ketemu sama hadirat Tuhan, kitanya bisa mati. Karena kita belum ada yang menguduskan, imam besar harus kudusin dirinya sendiri. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang perhatikan ini, telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Waktu dia masuk, dia robek tabir bait Allah. Dia masuk menghadap tahta maha kudusnya Tuhan. Dia bawa pengharapan Bapak Ibu dan saya. Kamu perlu apa nak? Kamu perlu keselamatan, itu yang paling utama toh. Saya bawa ya pengharapan keselamatan itu ke dalam tanganku, dipersembahkan ke tahta yang sangat mulia. Bukan hanya pengharapannya aja dibawa. Perhatikan kalimat berikutnya, dikatakan begini. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis, garis bawahi kata itu, karena itu kata yang sangat luar biasa. Bagi kita, perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar, bukan sekali setahun, sampai selama-lamanya. Kata perintis itu artinya prodromos dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani adalah bahasa yang mengandung presisi yang sangat luar biasa. Prodromos itu adalah orang yang lari masuk ke dalam kota ketika di zaman kerajaan zaman dulu, dan dia akan teriak begini, woi, ada orang penting mau lewat. Semua rakyat akan berbaris di pinggir jalan dan tepuk tangan. Biasanya raja lewat, permaisuri lewat, perdana menteri lewat, orang penting lah lewat. Waktu Yesus merobek tabir itu, dan dia bawa pengharapan kita masuk ke hadapan Bapa di sorga. Bukan sekedar harapannya yang dibawa. Firman Tuhan mengatakan dia sebagai prodromos, forerunner, perintis. Artinya dia berteriak kepada seisi sorga bahwa sebentar lagi akan ada orang yang sangat penting yang akan berhadapan dengan tahta Bapa di sorga. Siapa? Saudara dan saya. Kita dibawa sama dia. Dan tadinya kita bilang, gak mau. Aku kan gak kudus, bisa mati nanti aku. Enggak. Hari ini, karena aku katakan selesai di kayu salib. Hari ini dan setiap hari dalam hidupmu, aku telah menguduskan dirimu. Itu janji Tuhan. Makanya sekarang engkau bisa berhadapan dengan tahta Bapa di sorga. Bahkan ketika secara fisik saya diangkat ke sorga, Roh Kudus, aku tempatkan di dalam kamu. Sekarang saya mau tanya, Roh Kudus ada di dalam orang percaya toh? Kok gak mati? Ayo. Kok gak mati? Kok gak dilumat sama kekudusan Tuhan? Karena setiap hari kita dikuduskan oleh Yesus. Tiap hari. Jadi jangan pernah bilang begini lagi, saya mau hidup taat supaya saya kudus. Enggak, saya hidup taat karena saya sudah dikuduskan sama dia. Itu artinya. Itu artinya diperdamaikan dengan dia. Itu artinya kita setiap hari bisa menghampiri tahtanya kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Jadi kalau ada orang berdosa bilang begini, saya gak mau ke gereja, saya gak mau berdoa, saya gak layak di hadapan Tuhan. Itu kebohongan daripada iblis. Hari ini, orang berdosa seperti apapun, ketika dia nyatakan saya percaya kepada Yesus, dia pegang tangannya, dia ajak masuk ke belakang tabir, berhadapan dengan Bapa di sorga, dan keselamatan diberikan kepada orang itu. Kita gak bisa menyempurnakan diri kita, kita gak bisa menguduskan diri kita. Yang bisa lakukan itu hanya Yesus. Itu sebabnya hari ini, camkan firman ini baik-baik. Hargai karya dia di kayu salib. Dan memang yang seperti Paulus katakan, ada korelasi yang sungguh indah antara kita sudah diperdamaikan dengan pengharapan itu. Jadi kalau berharap, selalu ingat, aku tuh berharap sama Tuhan yang sangat sayang sama saya. Kita harus ngerti itu. Jangan pernah bilang, saya berharap sama sosok Tuhan yang saya gak ngerti dia seperti apa. Kadang-kadang dia juga marah sama saya, kadang-kadang dia murka sama saya. Buktinya begini, gak ada. Itu kebohongan iblis. Kita sedang berharap kepada sosok pribadi yang selalu
gak pernah berseberangan sama kita, selalu ada di sisi kita, selalu hidup di dalam sini. Dulu dia katakan kepada Musa, Musa jangan dekat-dekat. Hari ini dia katakan, Marta, Marta, kenapa kamu menyibukkan diri dengan banyak perkara. Dengan kata lain, duduk dong seperti Maria di kakiku. Berubah udah, karena kehadiran Yesus. Saya percaya di hari ini pengharapan kita memiliki dasar, karena firman Tuhan mengatakan Abraham ketika dia pergi ke sebuah tempat yang dia gak tahu di tanah perjanjian, itu seolah-olah dia pergi tanpa ada dasar pengharapan. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku sudah memberikan kota yang kubangun untuk Abraham yang memiliki dasar yang kuat. Masa depan kita, pakai perspektifnya kita, itu seolah-olah tanpa dasar pengharapan. Tetapi masa depan kita sudah dibangun sama Tuhan dengan dasar pengharapan yang luar biasa. Saya berdoa, ya hari ini apapun harapanmu, ingat engkau sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Tuhan gak marah, Tuhan gak murka, Tuhan sayang, Tuhan sudah menyediakan jawaban yang terbaik dan terindah bagi kita. Yes, berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami belajar firman-Mu yang sangat berharga buat kami. Bahwa kami sudah diperdamaikan, pengharapan kami gak pernah mengecewakan. Tugas kami hari ini tekun Tuhan. Tekun baca, tekun merenungkan, mendengarkan, melakukan, memperkatakan firman setiap hari dalam hidup kami. Karena itu adalah makanan yang paling sehat buat roh dan jiwa kami. Tuhan terima kasih bahwa tabir itu sudah dirobek sama Yesus. Terima kasih Engkau membawa pengharapan kami, Engkau membawa kami bahkan masuk ke dalamnya. Bukan Engkau hanya menutup dosa, Engkau menghapus dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau jadi imam besar bagi kami ya Yesus, sekali untuk selamanya. Dan itu sebabnya hari ini kami menghargai apa yang Kau telah lakukan buat kami. Dan itu sebabnya hari ini kami tahu bahwa Tuhan gak marah, Tuhan gak murka. Tuhan sayang sama kami. Dan bahkan Tuhan sangat sayang sama kami. Dan bahkan Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi kami. Kalau kami sedang dalam penantian hari ini ya Tuhan, berikan kami kesabaran. Berikan kami roh yang sabar dan mengerti bahwa waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi setiap kami. Karena pengharapan kami sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa semua punya kemenangan demi kemenangan. Karena ada pengalaman demi pengalaman yang menimbulkan kesaksian dalam hidup setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Yang diberkati sama-sama kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Billy Lantang yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang saatnya kami ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Jika ada boleh lambaikan tangannya, kami rindu untuk berkenalan. Ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Selamat datang di GBI PRJ Bapak Ibu. Jika belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami membuka hati kami untuk bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang jemaat baru, bisa men-scan QR yang ada di layar untuk mengisi form biodata jiwa baru. Baik, ada sedikit pengumuman Bapak Ibu Saudara bahwa sekarang sudah tidak ada lagi tiket parkir cepat. Jadi Bapak Ibu Saudara harus menyiapkan flash ataupun e-money untuk bisa keluar dari gedung ini. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan flash dan juga e-money-nya. Karena sudah tidak ada lagi parkir cepat. Baik, dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop bisa mengangkat tangan, dengan segera pengerja akan membantu. Dan Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang tertempel di depan kursi Bapak Ibu ataupun yang ada di depan layar. Dan pastikan bahwa nama penerimanya sudah benar, yaitu kolekte GBI PRJ. Apakah masih ada yang membutuhkan amplop? Baik, jika sudah siap semua, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Dan inilah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki
sebelum kita tutup dalam doa ibadah sore hari ini, saya mau ingatkan kembali bahwa tanggal 14 Desember kita akan merayakan HUT. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan untuk ibadah yang ke-1, ke-2, ke-3 maupun ke-4, Bapak Ibu perlu memiliki KKJ. Jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini belum memiliki KKJ, dapat segera untuk mendaftarkan. Karena untuk proses KKJ kita perlu waktu. Jadi setelah ini Bapak Ibu yang masih ingin mendaftarkan, kami ada sekretariat di depan untuk segera menerima pendaftaran dari Bapak Ibu. Selain itu, kami juga memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan sponsorship untuk HUT GBPRJ juga dapat mendaftarkan melalui sekretariat di depan. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekarang kita akan tutup ibadah di sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan ini ya Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan ini Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami ucap syukur atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Pastor Billy Lantang ya Bapa. Kiranya firman ini boleh menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Billy Lantang. Kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik. Kau jaga, Kau lindungi keluarga-keluarga besarnya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu ya Bapa, yang saat ini mengalami sakit kanker, sakit saraf kejepit Tuhan, dan masih banyak lagi Tuhan. Kiranya Kau jamah, Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini mengalami goncangan dalam usahanya Tuhan, dalam pekerjaannya yang akan di PHK Tuhan, dan juga pekerjaan yang menurun ya Tuhan. Kiranya Kau berikan kesempatan yang baru, peluang yang baru, Kau pulihkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau mengerti apa yang kami rasakan semua ini ya Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih karunia yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara, beberapa bulan terakhir gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab.
kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.